Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bersama saya Desi Ayu Fitria. Selamat datang di pembelajaran. Di sini saya akan membahas perkembangan kurikulum IPS SD. Mari kita belajar bersama, ikuti pembahasannya ya. Nah, perkembangan kurikulum pendidikan IPS SD. Kurikulum berkembang karena memang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Perkembangan kurikulum ini berada di kendali seorang guru dalam menerapkannya karena perkembangan materi kurikulum akan baik apabila sesuai dengan tingkat perkembangan nalar siswa. Perkembangan kurikulum pertama diawali dari kurikulum 1964 atau 1968 yang menekankan pada moral. Pada kurikulum 1968, materi masih berdiri sendiri dan masih luas seperti ilmu bumi, sejarah, dan pengetahuan kewarganegaraan. Kurikulum 1975, pendidikan kewarganegaraan dipisah menjadi PMP. Pada kurikulum 1986, padat dan serat materi sehingga keluasan materi terbatasi. Kemudian kurikulum 1994, PMP berganti nama menjadi PPKN. Pada kurikulum ini, pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan spiral, dan khusus materi sejarah menggunakan pendekatan periodisasi. Kurikulum selanjutnya adalah kurikulum 2006. Pada kurikulum ini materi pelajaran ditata secara lebih terpadu dan lebih sederhana. Kemudian, kurikulum 2006 lebih simpel dan efektif, namun memiliki nuansa yang padat. Kurikulum pendidikan IPS SD tahun 2006 bersifat hanya memberi rambu-rambu untuk kedalaman dan keluasan materi dalam mencapai KD yang diharapkan. Perbedaan kurikulum IPS SD tahun 1994, 2006, dan kurikulum 2013. Kurikulum tahun 1994 lebih menekankan ke hal-hal yang membaca, menulis, berhitung, muatan lokal, iptek, wawasan lingkungan, pengembangan nilai, dan pengembangan keterampilan. Kurikulum tahun 2006. Pada kurikulum ini berbasis kompetensi dasar, bertumpu untuk membentuk kemampuan yang dibutuhkan oleh siswa. Pembentukan kemampuan sesuai yang dibutuhkan siswa, berpusat pada pembelajaran bermuatan 4 pilar. Pendidikan, yakni memahami, berkarya, menjadi diri sendiri, dan belajar hidup bersama. Selain itu, kurikulum ini berorientasi pada pengembangan individu. Kemudian, kurikulum 2013. Kurikulum tahun 2013, khususnya untuk SD, adalah bersifat tematik integratif. Dalam pendekatan ini, mata pelajaran IPS sebagai materi pembahasan pada semua mata pelajaran. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum adalah seperti perguruan tinggi, kemudian guru, kemudian masyarakat, dan sistem nilai. Yang terakhir adalah hambatan dalam perkembangan kurikulum IPS SD. Hambatan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, kendala yang berasal dari pemerintah dan dinas pendidikan berkaitan. Hal ini berkaitan dengan materi yang banyak namun alokasi waktu yang sedikit. Yang kedua, kendala yang berasal dari guru. Sebagian guru masih sulit dalam memadukan muatan dan mengajarkan dalam naungan tema. Yang ketiga, kendala yang berasal dari siswa dan orang tua. Kebingungan siswa dan orang tua sebagai pengguna jasa pendidikan dikarenakan adaptasi dengan kurikulum yang baru. Nah, itu tadi pembahasan mengenai perkembangan kurikulum IPS SD. Terima kasih teman-teman telah mengikuti pembelajaran perkembangan kurikulum IPS SD.
Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang kurang berkenan, dan dari saya semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.